Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Dwi Lestari. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ruang lingkup biologi. Yang saya jelaskan di sini yaitu pertama, manfaat ilmu biologi. Manfaat ilmu biologi banyak sekali kita gunakan atau yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Seperti halnya manfaat biologi dalam bidang peternakan, contohnya inseminasi buatan. Manfaat biologi dalam bidang industri, contohnya susu fermentasi atau yang kita kenal dengan yogurt. Manfaat biologi dalam bidang pertanian, contohnya kultur jaringan. Selain itu, manfaat biologi dalam bidang kesehatan, contohnya identifikasi virus. Yang kedua, materi mengenai metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk memecahkan masalah ilmiah dengan langkah-langkah tertentu yang teratur dan sistematis. Misalnya begini, langkah-langkah yang dilakukan para ilmuwan dalam menciptakan alat atau produk ilmiah lainnya. Itu merupakan contoh. Nah, langkah-langkah metode ilmiah apa aja ya? Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir, mempublikasikan hasil. Contoh metode ilmiah. Yang pertama itu, dia berupa pertanyaan 5W plus 1H. Contohnya, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan mawar? Intensitas cahaya merupakan variabel bebas, warna daun tumbuhan mawar merupakan variabel terikat. Hipotesisnya atau jawaban sementaranya yaitu sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan mawar. Observasi ini dapat kita temui pada jurnal atau teori. Selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini merupakan sikap yang harus kita ketahui apabila kita ingin melakukan atau memecahkan masalah ilmiah. Contohnya atau sikapnya diantaranya rasa ingin tahu, jujur, objektif, berpikir secara terbuka, teliti, tekun, berani, dan santun. Selanjutnya materi mengenai prinsip keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Seperti prinsipnya yang pertama, mematuhi tata tertib di laboratorium, mempelajari prosedur kerja yang akan dilakukan, memahami fungsi alat dan bahan, berhati-hati pada saat melakukan percobaan di lab, memahami karakteristik alat dan bahan yang digunakan, dan simbol-simbol keselamatan kerja lainnya. Baik, yang terakhir materi mengenai simbol-simbol pada keselamatan kerja. Simbol-simbol ini harus kita ketahui karena dengan cara kita mengetahui simbol-simbol ini, maka kita tahu bahwa makna dari simbol ini apa dan bagaimana cara kegunaannya atau cara penanganannya apabila terjadi kecelakaan. Yang pertama, simbol yang bergambarkan api, maknanya mudah terbakar. Contohnya minyak tanah, alkohol, natrium. Cara penanganan, yang pertama, sediakan lap basah jika terjadi kebakaran oleh minyak tanah atau alkohol. Yang kedua, gunakan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Yang kedua, simbol tanda silang atau bermakna iritasi, berbahaya, berbau tajam, dan menyengat. Contohnya uap bromin, amonia, asam sulfat, kloroform. Cara penanganan, pada saat menggunakan bahan ini, tutuplah hidung dan mulut dengan kain kasa dan lakukan di dalam lemari. Muntahkan jika tercium bahan ini. Ketiga, gambar atau simbol bola yang lagi meledak. Maknanya mudah meledak. Contohnya, campuran hidrogen dan oksigen. Cara penanganan, bahan-bahan yang
bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, atau kontak dengan api. Yang keempat, simbol yang cairan mengenai tangan, maknanya korosif, contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganan, bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan. Yang kelima, simbolnya bergambar tengkorak, maknanya beracun atau toksik. Contohnya, merkuri, sianida, gas klorin, karbon tetraklorida. Cara penanganan, suatu zat yang dapat menimbulkan kecelakaan, penderitaan, maupun kematian apabila tertelan, terhirup, atau teresap melalui kulit. Jika terhirup atau tertelan, segera muntahkan. Konsumsi susu setelah eksperimen dengan bahan-bahan bertanda ini. Yang keenam, simbol yang menggambarnya seperti kipas angin, maknanya radioaktif. Contohnya uranium, plutonium. Cara penanganan, bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi dapat mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau lama. Sampai segitu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.